Adapun yang dinamakan orang yang ahli celaka itu dia ingkar pada orang yang maksiat demi tasyafian, dia demi menuruti kesenangan nafsunya. Contoh, ada orang mabuk, sampean ingkar, terus marah-marah, tapi marah-marah sampean demi menuruti nafsu sampean, memaki-maki orang itu, menjelek-jelekannya, oh, itu jangan kumpul sama dia orang ini, jangan kumpul sama itu, nah, semua macam-macam. Tapi tujuannya untuk memenuhi nafsu kita, untuk menjatuhkan orang lain. Udah jangan kumpul dia, itu nggak jelas, nggak pernah ke masjid atau macam-macam. Tapi tujuan dia ngomong begitu itu untuk memuaskan nafsu dia. Tujuan dia ngomong begitu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini maka yang tahu itu kan cuman kita, orang lain tidak tahu. Maka kenapa tasawuf itu urusannya sama hati. Kita datang ke sini ngaji, nggak ada yang tahu niatnya. Saya sering katakan, ada yang ke sini niatnya cuman pengen ngopi, ada. Karena di rumah nggak ada kopi, maka datang ke masjid untuk ngopi. Nggak apa-apa, walaupun awalnya tujuannya untuk ngopi, tapi pelan-pelan kalau sampean istiqomah, saya yakin pasti niat itu berubah. Nggak apa-apa. Nah, maka ketika sampean menjatuhkan martabat orang demi memuaskan nafsu sampean, nah ini sampean termasuk orang yang celaka. Maka teori usul fikih itu begini. Jadi sampean itu boleh membalas dengan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Contoh, ada orang bilang kepada sampean, apa ya sampean dicaci maki, apa jancuk atau anjing seumpama itu. Dalam teori usul fikih, sampean boleh membalas tapi tidak boleh lebih. Sampean tak seumpama sampean membalas sama-sama jancuk, sama-sama anjing, itu nggak apa-apa dalam teori usul fikih. Apa? Karena kalau sampean tidak membalas, sampean membiarkan dia melakukan itu terus-menerus sama sampean, dan itu maksiat. Paham ya? Jadi seumpama UGB dibilangin kamu gendut, ini seumpama, maka UGB boleh membalas dengan syarat proporsional, karena kalau tidak dibalas, saya akan melakukan maksiat itu terus, akan membuli terus. Paham ya? Nah, berarti UGB membiarkan saya melakukan maksiat terus yang berupa bulian tadi. Maka dalam teori usul fikih boleh membalas, tapi harus proporsi. Ya memang kalau menurut tasawuf sebaiknya dimaafkan. Yang jadi masalah kan wajah-wajah kita ini belum wajah-wajah tasawuf, itu loh ya. Kalau pakai teori usul fikih boleh membalas. Nah, seumpama saya nempeleng satu kali, sampean harus menempeleng satu kali, nggak boleh dua. Lah kalau dua masalah. Maka dalam teori usul fikih boleh, asal kadarnya proporsi. Karena apa? Kalau tidak sampean bales, saya ini akan menindas sampean terus, dan itu adalah maksiat, itu dosa. Berarti sampean membiarkan saya berdosa. Paham ya? Ya ini teori usul fikih. Tapi kalau teori tasawuf, ketika sampean ditempeleng orang, ya sampean harus memaafkan. Dicaci orang, ya harus memaafkan. Nah ini biar sampean tahu. Jadi sampean melakukan tempeleng, membalas tempeleng itu ada dalil, sampean nggak kena dosa. Maka orang kalau punya ilmu itu standarnya enak. Ketika sampean ditempeleng, yang balas tempeleng, tapi tidak boleh lebih. Sampean ketika dicaci maki ya harus
balas, tapi kecuali begini, sampai dibilang jancuk, anjing, seumpama, sampean balasnya banyak, setan ini semua makhluk harus disebutin semua. Nah ini beda kalau ini. Nah ini beda. Tapi memang sebaiknya menurut tasawuf apa yang dimakikan kepada kita itu dimaafkan aja ya. Itu maksudnya begini, ketika sampean pengen membalas ucapan itu, sampean punya dalil jelas, boleh. Ini menurut ilmu usul fikih. Nah, ini enaknya enak. Jadi jangan Anda kira semua yang Anda lakukan itu semua yang Anda lakukan itu mestinya punya dasar dalil. Oh, itu enaknya urip Pak gini apa namanya, kalau kita punya uang, punya harta yang banyak, itu kita yang disuruh jaga. Sampean MGB punya Alphard, rumahnya banyak, butuh penjaga, satpam, CCTV, capek sendiri. Tapi kalau sampean punya ilmu, itu yang jaga sampean bukan sampean, tapi ilmu itu. Lebih mulia mana kira-kira? Kalau sampean, ini kata Sayyidina Ali ya, kalau kita ini punya harta banyak, pasti kita butuh penjaga. Sampean punya hajat, kadarnya ya harus apa namanya, harus sama. Sampean ditempeleng satu kali, yang balasnya satu. Ya memang apa namanya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka omongan jorok, tidak suka omongan jorok, zalim. Tapi jika kamu tidak kuat dicela, saya ulangi lagi ya, jika tidak kuat dicela, maka boleh membahas mencela, tapi proporsional. Maka sampai nggak dosa. Nah, tapi menurut tasawuf sebaiknya dimaafkan. Yang salah itu begini, sampai dimaki satu kali, balasnya 10 kali, itu yang salah. Sampai ditempeleng satu kali, balasnya 10 kali, itu yang salah. Nah, itu ya. Jadi harus pas, balasnya harus pas. Dikatakan nggak boleh tambah ya. Wa ahli syaqawati yungkiruna alaihi tashaffiyan fihi